Dana sebesar 405,1 triliun rupiah akan dialokasikan sebesar 75 triliun untuk bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk jaring pengaman sosial, 70,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta 150 triliun rupiah untuk dunia usaha. Di bidang kesehatan, dana tersebut salah satunya akan digunakan untuk membeli APD. Puluhan pekerja medis telah meninggal dunia. Pemerintah mengakui salah satu penyebabnya adalah kekurangan APD. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, BUMN belum mampu memenuhi kebutuhan APD dalam negeri. Namun, Jokowi beberapa hari kemudian menyatakan ekspor APD tetap berjalan. Erick Thohir mengatakan pengadaan alat kesehatan didominasi oleh mafia. Upaya cari kambing hitam ini bukanlah yang pertama kali, namun tidak pernah ada tindakan tegas terhadap mereka. Di tengah kelangkaan dan melonjaknya harga masker serta antiseptik, BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia (RNI) justru melakukan ekspor masker. BPS mengeluarkan data ekspor masker melonjak tajam hingga 34 kali lipat dari 2,1 juta dolar Amerika menjadi 75 juta dolar Amerika dari Januari ke Februari 2020. Padahal kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Saat ini produksi masker tersendat karena kelangkaan bahan baku. Ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker sendiri baru dihentikan pada Rabu 18 Maret lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020. Jaring pengaman sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta pemotongan pembayaran listrik. Anggaran untuk PKH sudah ditingkatkan sebelum adanya COVID-19. Kartu sembako hanya 200.000 per bulan, sementara kartu prakerja memberikan 5,6 triliun bagi Tokopedia, Skill Academy, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, serta Pijar Mahir. Beberapa di antaranya dimiliki oleh staf khusus rezim Jokowi. Stimulus dunia usaha sudah dilakukan 2 kali. Pertama, pada akhir Februari 2020 dengan membebaskan pajak hotel dan restoran di 10 daerah wisata yang terdiri dari 33 kabupaten dan kota. Ditambah dengan diskon tiket penerbangan sebesar 30% dari 25% kursi penerbangan menuju 10 daerah wisata. Stimulus fiskal tersebut termasuk juga upaya untuk melindungi daya beli masyarakat dengan berbagai jaring pengaman. Kebijakan fiskal gelombang kedua pada 13 Maret 2020 adalah memperbesar defisit APBN 2020 agar dapat digunakan untuk menanggung PPh, Pasal 21 atau pajak bagi mereka yang berpendapatan hingga 200 juta di industri pengolahan. Selain itu, relaksasi pajak ekspor, impor, reimpor, relaksasi sebesar 30% terhadap pembayaran pajak yang diangsur hingga September 2020, serta mempercepat restitusi PPN terhadap 19 sektor, kemudian ditambah 11 sektor. Rezim Jokowi Ma'ruf juga akan mengeluarkan recovery bond. Surat hutang tersebut kemudian akan dibeli oleh Bank Sentral.
Cara ini disebut dengan quantitative easing, dalam kurung QE. Upaya untuk membangkitkan dunia industri itu tidak akan berjalan maksimal. Tidak ada ekonomi yang sepenuhnya terpisah dari dunia. Industri akan melakukan ekspor kemana ketika sebagian besar dunia sedang berada dalam kondisi lockdown? Gelontoran uang itu juga tidak mencukupi bagi pemilik modal. Kadin meminta dana bailout sebesar 1.600 triliun rupiah. Demikian pula, pandemi COVID-19 ini hanya menyingkap busuknya kapitalisme yang sebelumnya telah mengalami krisis. Kebijakan untuk menangani wabah COVID-19 kurang untuk rakyat, namun berlebihan untuk konglomerat. Rakyat hanya mendapatkan recehan yang tidak akan cukup untuk penghidupannya. Apa yang bisa kita dapatkan dari bantuan PKH 200.000 sebulan? Ataupun 1 juta rupiah prakerja per bulan. Semua bantuan berupa potongan biaya listrik, penundaan kredit, dan sebagainya dari proses pengurusannya hingga sasaran penerimaannya adalah mimpi buruk birokrasi. Dipreteli oleh kepentingan birokrasi serta pemilik modal besar dan menjadi beban tambahan rakyat ke depannya. Lalu, apa solusi yang muncul di masyarakat? Justru berbagai teori konspirasi, seperti yang dibawa oleh Deddy Corbuzier, Young Lex, Jerings, dan sebagainya, berkembang. Banyak yang percaya dengannya, bahkan mereka yang mengaku kiri. Some important developments in our war against the Chinese virus. Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Padahal teori konspirasi pada dasarnya adalah produk ideologi kanan. Seumur hidup kita dicekoki oleh hegemoni kelas borjuis bahwa kapitalisme adalah norma hidup dan kehidupan yang normal. Namun sekarang semuanya kacau balau. Ditambah dengan fakta bahwa rezim Jokowi Ma'ruf memberikan penjelasan yang saling bertentangan ataupun dungu. Sehingga tidak mengherankan bahwa masyarakat mencari sendiri jawabannya. Teori konspirasi memberikan jawaban dalam tanda kutip gampang terhadap kekacauan sistem saat ini. Teori konspirasi menawarkan kunci ajaib yang bisa menyatukan semua pecahan-pecahan dunia kacau yang terfragmentasi. Menawarkan penjelasan kekuatan jahat yang berkonspirasi diam-diam secara rahasia mengacaukan kehidupan yang normal tersebut. I only ask that you take this matter seriously. The only matter I do not take seriously, boy, is you. Kejahatan-kejahatan tidak terjadi secara diam-diam serta rahasia. Kejahatan tersebut terjadi secara terbuka dan terang-terangan. Rezim Jokowi Ma'ruf serta DPR dapat terus melakukan permufakatan jahat untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan menindas rakyat, sementara segala bentuk perlawanan direpresi. Teori konspirasi mengaburkan hubungan sosial serta struktur eksploitatif tersebut. Teori konspirasi juga mengabaikan kepentingan kelas kapitalis secara keseluruhan. Seringkali hanya menyasar sekelompok faksi atau kelompok kapitalis tertentu ataupun bagian tertentu dari negara kelas borjuis. Oleh karena itu, teori konspirasi tidak akan memberikan tantangan terhadap struktur kapitalisme. Well, they're losing their lives Woman who's everywhere in Asian the world. says she was punched by another woman in Midtown Manhattan. She accused her of Teori having the konspirasi justru COVID-19 dapat virus. berhubungan dengan rasisme terhadap kelompok-kelompok yang juga menjadi korban dari sistem, misalnya orang Tionghoa. Marxisme memberikan penjelasan ilmiah mengenai persoalan saat ini. Persoalannya adalah kekuasaan kelas kapitalis, bukan kekuatan jahat rahasia, melainkan muncul dari struktur masyarakat kapitalisme itu sendiri.
Dengan penjelasan ilmiah tersebut, maka perjuangan melawan kapitalisme serta membangun sosialisme dapat dibangun. Jokowi mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan pandemi COVID-19, sementara pemerintah sudah menyiapkan rencana untuk menjalankan kembali bisnis secara bertahap pada bulan Juni 2020. Doni Mardano mengatakan bahwa mereka yang berusia 45 tahun ke bawah boleh bekerja untuk menghindari PHK. Tanpa tes COVID-19 massal, tanpa APD yang memadai, kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak memadai, tanpa fasilitas kesehatan yang memadai, bahkan tanpa data dan bukti bahwa kurva penyebaran pandemi COVID-19 menurun, maka membuka kembali ekonomi akan mengirim rakyat pekerja Indonesia ke neraka. Kelas borjuis Indonesia pada dasarnya ingin bisnis mereka tetap berjalan, tapi tidak ada rezim yang bisa bertahan ketika ratusan ribu bahkan jutaan orang mati berkelimpangan. Dengan dilema tersebut, tidak heran kita terus-menerus disuguhi tontonan jungkir balik kebijakan pemerintah yang berubah-ubah serta saling bertentangan. Kita hanya menunggu meledaknya semua persoalan saat ini. Tidak ada jalan keluar yang menguntungkan kelas buruh dan rakyat pekerja dalam kerangka kapitalisme. Bagi kelas buruh dan rakyat pekerja saat ini, pilihannya mati karena pandemi COVID-19 atau mati karena tidak dapat memenuhi penghidupan. Untuk bertahan, kapitalisme akan mengorbankan jutaan rakyat pekerja demi berjalannya kembali proses produksi. Ini ditambah dengan semakin menguatnya peran negara untuk menyelamatkan kepemilikan privat, entah lewat nasionalisasi, dana bailout, ataupun kebijakan yang lainnya. Itu semua juga membutuhkan penguatan esensi negara itu sendiri, yaitu alat penindasan dari kelas yang berkuasa. Semakin kuatnya negara tersebut menunjukkan kontradiksi akut antara perkembangan tenaga produktif dengan hubungan produksi yang menghambatnya. Kita bisa saja menghindari pandemi COVID-19, menghindari lockdown, juga menghindari semua kesengsaraan ini. Jika saja perkembangan tenaga produktif tersebut digunakan selaras dengan keberlangsungan alam, sehingga kita tidak mengembangkan agribisnis yang merusak alam dan menyebarkan epidemi penyakit. Jika saja perkembangan tersebut digunakan untuk memajukan fasilitas kesehatan. Jika saja semua kemajuan umat manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, bukan untuk diperjualbelikan. Semakin akut kontradiksi tersebut, semakin bergejolak masyarakat, dan terdapat potensi revolusioner untuk merubah kapitalisme menjadi tatanan masyarakat sosialis. Namun, keberhasilan perubahan tersebut juga bergantung pada dialektika dengan faktor subjektif, yaitu kepeloporan revolusioner. Perubahan tersebut tidak akan datang dari kelas borjuis hanya karena mereka melakukan nasionalisasi, subsidi, ataupun kebijakan yang terlihat sosialis.